Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia baldah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, secara empiris maupun rasional dalam mengarungi realita kehidupan, kita harus berani menentukan kemana kita akan melangkah. Agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan mudah. Berbicara masalah cita-cita, ada sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Akan tetapi ironisnya saudaraku, tidak sedikit pemuda zaman sekarang yang semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejolak sosial yang tak bermoral. Semakin hari semakin terjerumus dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlena dengan kenikmatan sesaat yang menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Lalu bagaimana pandangan Bumi Pertiwi dan agama Islam dalam menyikapi kehidupan pemuda yang penuh dengan fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan dakwah yang berjudul Semangat Generasi Muslim Milenial Demi Indonesia Tangguh, dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu, dan katakanlah bekerja keraslah kalian semua, kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sofwatu Tafasir menginterpretasikan kata i'malu sebagai sigotul amri mutadamminatul lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Artinya jika kita rajin bekerja, mau berusaha dan gemar beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Alhamdulillah. Namun sebaliknya saudaraku, jika kita malas bekerja, tak mau berusaha dan enggan beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersiaplah untuk menghadapi masa depan yang suram dan mengenaskan, bahkan mengerikan. Kenapa? Karena al-kasalu la yat'amul asal. Insan-insan pemalas tak akan merasakan manisnya madu, melainkan dia akan tenggelam bersama pahitnya empadu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa tantangan dan perang yang dihadapi oleh generasi muda saat ini insya Allah tak kalah hebatnya dari perang Badar, tak kalah dahsyatnya dari perang Khandaq, dan tak kalah ngerinya dari perang Uhud. Ia adalah perang ideologi yang dibungkus dalam dunia teknologi. Karena apa? Karena menurut Amar Ahmada dalam penelitiannya yang berjudul Social Media and Future Challenges of Millennial Generation, memaparkan bahwa di tahun 2022 ini pemuda terdeteksi sebanyak 73,27% yang intens dalam menggunakan teknologi. Jika seorang pemuda tak mampu mempertahankan keyakinan, maka rusaklah ideologinya dan dangkallah akidahnya, sehingga pecah belahlah umat bangsa ini. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu apa yang harus dilakukan generasi muda untuk memperkuat dan mempertangguh Indonesia di era milenial ini? Sebagai jawabannya,
Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asqari dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ia menegaskan i'malu ma syi'tum. Wahai generasi muda, bekerja keraslah kalian semua sesuai dengan kapasitas dan skill masing-masing. Yang mahir di bidang ilmu agama, kembangkan ilmunya untuk memajukan agama dan negara. Yang mahir di bidang ilmu sains dan teknologi, gunakan untuk memajukan bangsa dan agama. Dan yang jago-jago di bidang ilmu apapun itu, gunakan untuk memajukan agama, bangsa dan negara, sehingga membuat Indonesia lebih kuat dan lebih tangguh. Namun itu semua harus dibingkai dengan akhlak mulia, saudaraku. Sebab apa? Sebab tidak sedikit zaman sekarang orang-orang pintar yang berjiwa tidak benar, dan tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang memakan uang kotor. Kenapa? Karena dia tidak melandasi ilmunya dengan akhlak mulia, saudaraku. Maka dari itu saya menghimbau kita semua, yuk kita sama-sama isi otak dengan ilmu dan briefing dengan akhlak mulia, sehingga kita dapat menjadi generasi muslim milenial yang produktif, inovatif dan progresif dalam memperkokoh, mempertangguh Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga kita dapat hidup bahagia, aman dan sejahtera di atas negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dan demikian. Wa qad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisanu. Jika pedang yang menggores tubuh mungkin diharapkan masih bisa sembuh, namun jika lisan yang melukai hati, entah kemana obat yang kita cari. Mohon maaf bila ada kealfaan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.